Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi awjaba alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita di hari yang ke-23 versi pemerintah, 24 versi Muhammadiyah. Semoga dengan berjumpanya kita di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dapat karunia Lailatul Qadar, dan keluar dari bulan Ramadan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Ma'un. Satu di antara 114 surat di dalam Al-Qur'an disebut dengan surat Al-Ma'un. Al-Ma'un kalau kita tengok di Quran terjemah maknanya barang yang berguna. Al-Ma'un adalah barang yang berguna. Dan kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat dalam surat tersebut, meskipun dia adalah kata yang terakhir dari surat Al-Ma'un itu sendiri. Wahya Makkiyah. Surat Al-Ma'un adalah salah satu surat yang Allah turunkan di Makkah, sehingga surat itu disebut dengan surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Kalimat engkau di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, apakah engkau tahu wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Dan yang dimaksud orang yang mendustakan agama, kata din itu tafsirnya adalah al-ma'adu wal jaza'u wat thawab. Yang dimaksud agama di dalam ayat ini adalah orang yang mendustakan hari pembalasan dan orang yang mendustakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Maka orang yang percaya dengan hari pembalasan, orang yang percaya dengan pahala, maka berarti dia tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Tapi jika dia tidak percaya dengan itu, berarti dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Contoh begini Bapak Ibu, orang puasa di dalam agama itu dijelaskan lahu farhatani, ada dua kegembiraan baginya. Yang pertama gembira inda fitrihi, bergembira ketika dia berbuka. Itu orang berpuasa. Orang berpuasa itu ketika dengar bunyi azan maghrib itu bahagianya luar biasa. Itu yang berpuasa. Tapi kalau yang tidak berpuasa, kebahagiaan itu tidak dia dapat. Maka orang yang berpuasa pasti bahagia. Yang kedua, balasan orang yang berpuasa itu inda liqa'i rabbih, saat nanti dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan berjumpa dengan Tuhannya ini adalah nanti di kampung akhirat, dan itu adalah balasan dari orang yang melakukan amal baik. Maka orang yang tidak percaya bahwa di akhirat nanti ada balasan, berarti dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang percaya terhadap agama, maka dia tidak akan menghardik anak yatim. Karena Rasulullah SAW ketika berbicara tentang anak yatim, ana wa kafilul yatim kahatain asyara bis sababah wal wusta. Jadi kata Rasulullah, saya dan yang menanggung kehidupan anak yatim seperti ini, kata Rasulullah. Dan Rasulullah ketika menyebutkan kalimat seperti ini, beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dan beliau mengisyaratkan jari tengahnya. Ini makna kedekatan antara Rasulullah SAW dengan orang yang menanggung anak yatim. Tapi yang menghardik anak yatim berarti dia tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Maka karena orang yang menghardik anak yatim di sini yang dimaksud apa? Selain menghardiknya, wa yuzlimuhu haqqahu, orang yang menzolimi hak anak yatim. Ada hak anak yatim, lalu kemudian hak itu dia ambil. Ada hak anak yatim, tapi kemudian hak itu tidak diberikan. Itu termasuk orang yang menghardik anak yatim. Contoh begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-beradik, lalu kemudian ada yang meninggal salah satu di antara mereka, sehingga yang meninggal anaknya itu disebut dengan anak yatim. Anak yatim itu kalau kita tengok batasan usianya sampai sebelum balik. Kalau sudah balik itu tidak disebut yatim lagi. Tidak disebut yatim lagi kalau kemudian sudah balik. Maka menanggung anak yatim itu bukan menanggung, itu artinya totalitas. Itu menanggung. Maka orang yang menanggung anak yatim berarti totalitas dia menghidupi anak yatim dan usianya belum sampai di usia balik. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW, kedekatan Rasulullah dengan orang yang menanggung anak yatim tersebut. Dan anak yatim itu adalah orang yang kehilangan ayah. Maka orang ketika jumpa anak yatim dan dia mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola hartanya, lalu kemudian dia menzolimi anak yatim tersebut, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Maka orang yang mengelola harta anak yatim, artinya umpamanya anak yatim ini punya kaplingan sawit peninggalan ayahnya, cuman dia masih di bawah usia balik sehingga dia belum bisa mentasarufkan, menggunakan harta itu. Maka mesti ada di antara keluarga yang mengelolanya. Maka pengelola boleh makan secukupnya, tapi tidak boleh kemudian menzolimi dari hak dari peninggalan ayahnya dari anak yatim tersebut. Maka kalau kemudian orang menzoliminya berarti termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Wala yut'imuhu wala yuhsinu ilaih. Dan orang yang menghardik anak yatim itu adalah orang yang tidak memberi makan kepada anak yatim dan kemudian orang yang tidak berbuat baik terhadap anak yatim. Jadi banyak kategori orang yang menghardik anak yatim. Maka kalau ada anak yatim lalu kemudian kita tidak memberi makan dan anak yatim itu dalam keadaan lapar, berarti kita termasuk bagian dari orang-orang yang menghardik anak yatim tersebut. Lalu kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang mendustakan agama pada ayat berikutnya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, tidak memotivasi memberi makan orang miskin. Miskin itu masih level kedua, karena level terendahnya adalah fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tapi dia punya kebutuhan harian, itu fakir. Kalau orang itu punya pekerjaan tapi tak cukup untuk memenuhi hariannya, itu disebut dengan miskin. Maka masing-masing provinsi menetapkan gaji sesuai dengan UMR. UMR itu dalam hitungan mungkin cukup lah. Artinya kalau kemudian orang itu di bawah UMR dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berarti dia termasuk miskin. Kalau tak punya pekerjaan sama sekali, sementara kebutuhan hariannya ada, itu yang kemudian disebut dengan fakir. Tapi ada orang Pak Ustadz, dia tak punya pekerjaan, tapi kalau rumah kontrakannya banyak, ini kan berarti ya sama saja. Artinya pemasukan yang dia miliki itu sangatlah banyak. Lalu kemudian orang yang tidak mau memberi makan orang miskin adalah al-fakir alladzi la syai'a lahu yakumu wa kifayatuh. Yang dimaksud orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, artinya orang yang ketika tidak punya makanan untuk dimakan, lalu kemudian kita tidak memberikan makan orang tersebut, itu berarti kita termasuk orang-orang yang tidak mendorong memberikan makan orang miskin.
Pernah kemarin belum lama ada salah satu video viral. Ada nenek-nenek makan daun singkong sambil gemetaran. Ternyata sudah beberapa hari dia tidak makan nasi. Maka kalaulah seandainya kita punya tetangga seperti itu, lalu kemudian kita tidak memberikan makan, kalau kita tidak bisa memberikan makan, maka kita cari orang yang bisa memberikan makan. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Nah, itu terkait dengan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'un. Lalu kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan hubungannya dengan salat, fawailul lil musallin. Kalau dua di atas tadi hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian berikutnya, maka celakalah orang yang salat. Orang salat kok dibilang celaka? Ini kan kalau kita potong ayatnya ini berbahaya. Sehingga kita perlu membaca ayat setelahnya supaya kemudian kita tidak salah sangka dengan ayat yang berbunyi fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Sama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawailun lil aqab, celakalah orang yang punya tumit. Kalau kemudian kita penggal itu saja tanpa kemudian kita membaca syarahnya, maka akan berbahaya pemahaman kita. Yang dimaksud kata Rasulullah, celakalah orang yang punya tumit kalau ketika dia berwudu, tumitnya dia tidak membasahinya dengan air wudu. Itu yang dimaksud. Lalu kemudian bagaimana celaka orang yang sholat? Yang disebutkan di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang celaka di dalam sholat, bagi orang yang sholat adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kita tengok keterangan para ulama tafsir tentang yang dimaksud lalai terhadap sholatnya. Di antaranya pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud lalai di dalam sholatnya itu yakni al-munafikin. Jadi ayat ini dinisbahkan kepada orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu sholat, tapi sholatnya bukan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Sholatnya supaya dia dilihat melakukan apa yang ada di dalam Islam, sehingga dia terbebas untuk membayar pajak. Nah, maka orang yang sholatnya seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Dan juga termasuk orang yang celaka di dalam sholat, termasuk sholatnya orang-orang munafik. Sholat kalau ditengok orang dia kerjakan, tapi kalau pas tak ada yang menengok dia tak mau mengerjakan. Nah, ini banyak nanti Bapak Ibu Idul Fitri itu orang sholat banyak tuh. Idul Adha biasanya banyak orang sholat, tapi pas giliran zuhurnya tengoklah. Pas giliran maghribnya, pas giliran asarnya, itu tak banyak lagi nih. Ini makanya sholat kita itu bukan hanya di dalam keadaan alaniyah ditengok oleh orang, tapi ketika sholat itu tidak ditengok orang, kita tetap juga melakukannya. Sholat yang ditengok orang itu kapan? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Sholat yang tidak ditengok orang, kapan? Sholat isya dengan sholat subuh. Itu sholat tidak ditengok orang. Kalau berjamaah kan ditengok orang juga Pak Ustaz. Ini beda kasusnya, karena sholat asar, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu memang dilakukan oleh orang-orang munafik untuk membuktikan bahwa dia mengerjakan Islam supaya dia tidak dipungut untuk membayar pajak. Kalau kemudian sholat isya, sholat subuh, ini kan dahulu belum ada penerangan seperti yang sudah kita nikmati sekarang. Tidak usah jauh-jauh lah. Saya 90-an itu saya nggak mengaji masih pakai lampu pelita. Masih ingat Bapak Ibu pernah jumpa dengan masa itu? Ini yang jumpa nih yang sepuh-sepuh nih, yang muda-muda tak jumpa dengan masa ini. Ngaji masih pakai pelita. Saya ingat iuran 500 rupiah untuk beli minyak tanah. Pakai pelita itu, masih pakai pelita. Kalau ada gawean besar pakai lampu strongking. Itu yang pakai pompa itu. Kalau pompanya terlalu kencang gugur itunya, yang meneranginya itu. Itu yang paham cuma orang-orang dulu, orang-orang sekarang tak paham. Sama dengan anak-anak kita, kalau diceritakan itu mereka tidak paham. Apalagi dahulu belum ada videonya, maka orang untuk mengetahui keadaan seperti itu ya sangatlah sulit. Sangat sulit. Makanya beruntung orang-orang yang hidup di dua masa. Artinya ketika sudah menikmati penerangan seperti sekarang, dan dahulu ketika juga pernah menikmati penerangan seperti dahulu. Termasuk lagi Bapak Ibu, surat pos. Itu yang beruntung orang dulu. Kenapa? Karena orang dahulu masih mengenal perangko,
masih menanti kapan surat itu datang. Orang sekarang kan tak pernah, karena kabar itu hanya dalam hitungan detik dia langsung akan terima via WhatsApp. Jadi penantiannya itu tak terasa indah seperti zaman dulu. Nah, ini yang merasakan ya bapak-bapak, atau kemudian sebagian kecil kita lah yang mungkin merasakan tentang masa itu. Saya ingat 94 saya sekolah di Jawa. Untuk menunggu surat orang tua itu satu pekan lebih, tinggal tergantung ngirimnya. Kalau ngirimnya Senin, alamat lah agak lebih cepat gitu kan. Tapi kalau ngirimnya di hari nanti yang ketabrak Sabtu dengan Ahad, itu akan semakin lama. Tapi ada keindahan tersendiri di dalam kondisi yang seperti itu. Makanya dahulu sholat Isya dengan sholat subuh orang tak mau melakukan kalau bukan karena iman. Itulah yang disebut dengan munafik. Maka Rasulullah menyebutkan inna asqalas sholati alal munafiki sholatul fajri wal atamah. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat fajar dengan sholat Isya. Sholat Isya dengan sholat subuh, itu sholat yang paling berat. Kalau kita sholat apa Pak yang paling berat? Mau dijawab subuh takut munafik, tak dijawab kadang-kadang berat. Nah, ini kan itu membuktikan kita kan kalau dibilang munafik loh, tentu kita marah kan. Dasar munafik pasti kita marah. Tapi untuk membuktikan ada tidak bekas-bekas munafik di dalam diri kita, ya ketika sholat Isya dengan sholat subuh itu tadi. Kalau sholat Isyanya ringan, kalau sholat subuhnya enteng, ini berarti kita bersih dari sifat munafik itu. Tapi kalau seandainya belum, berarti berat kita membersihkan diri dari sifat munafik itu sendiri. Makanya untuk membersihkan diri dari sifat munafik, membiasakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah arba'ina yauman selama 40 hari. Kalau sudah 40 hari dia rutin berjamaah, di antara keistimewaan yang akan dia dapat, amina minan nifaq, termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari sifat munafik. Jadi membersihkan diri dari sifat munafik itu ya 40 hari berjamaah, lalu kemudian kita tak ketinggalan. Ada salah satu kisah Bapak Ibu, ada seorang imam, dia punya istri dan istrinya cantik. Kalau kemudian istrinya pergi ke kedai atau kemudian belanja, itu selalu digoda oleh orang yang tongkrong di pinggiran jalan. Orang dulu kalau tongkrong di pinggiran jalan kerjaannya apa biasanya Pak? Orang dulu nih pasti ganggu orang lewat kan. Waktu belum disibukkan HP seperti sekarang. Kalau sekarang orang nongkrong-nongkrong di pinggiran jalan tuh sibuk dengan HP masing-masing. Kalau dahulu tidak, ngobrol tak jelas di antaranya, lalu kalau ada orang lewat diganggu. Biasanya seperti itu. Ada yang pernah jumpa dengan masa ini Pak? Bu? Ada kan? Kalau ada orang lewat biasanya gimana ganggunya Pak? Ini pengalaman nih, pasti ada korbannya kan? Itu dia. Itu diganggu. Akhirnya singkat cerita, istri ini tak nyaman karena dia diganggu oleh orang dan dia statusnya sudah bersuami. Lapor kepada suaminya. Itu tanda istri yang sehat. Kenapa? Dia sudah bersuami, diganggu orang tak nyaman, lapor kepada suami. Ada banyak istri yang tak sehat. Dia sudah bersuami, diganggu orang semakin suka dia. Tak cerita pula kepada suaminya. Itulah benih-benih biasanya orang selingkuh seperti itu. Maka karena statusnya sudah bersuami, akhirnya dia lapor kepada suaminya. Dan suami yang sehat ketika istrinya diganggu, dia marah. Akhirnya dia datang kepada orang yang mengganggu. Kenapa engkau goda istri saya? Dan orang yang mengganggu itu pun menjawab dengan enteng, saya suka dengan istri Pak Imam. Akhirnya Pak Imam terdiam. Akhirnya kata Pak Imam, baik, kalau engkau memang betul suka dengan istri saya akan berikan istri saya kepada Anda. Tapi dengan syarat engkau harus ikut berjamaah denganku selama 40 hari dan engkau tak boleh ketinggalan dari takbiratul ihram pertamaku. Akhirnya janji buruk ini pun disepakati. Dan terjadinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia datang sebelum imamnya datang. Ini kan luar biasa nih kan. Datang sholat sebelum imamnya datang. Untuk apa kira-kira? Untuk dapat istri Pak Imam, bukan untuk melaksanakan sholat yang sesungguhnya. Karena itu tadi kesepakatannya. Akhirnya berlalulah hari, berubah menjadi pekan. Dari pekan berubah menjadi bulan, berarti genap 30 hari. Akhirnya sang istri semakin merasa takut. Sampailah pada tibanya masa 40 hari. Pada masa 40 hari itu, lalu kemudian laki-laki yang sering tongkrong di pinggir jalan tadi jumpa dengan Pak Imam. Lalu kemudian dia mengatakan, tubtul an ilallah, hari ini aku bertaubat kepada Allah. Salatku meskipun awalnya untuk mendapatkan istri Pak Imam, tapi hari ke-40 itu dia katakan, hari ini aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Pak Imam, laqad sadaqallah, sungguh maha benar Allah yang telah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat
mencegah seseorang untuk tidak melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ini diantara sholat yang membersihkan diri dari sifat kemunafikan itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu sebagian lagi menjelaskan kalimat lil musallin ay alladzina hum min ahli shalah wa qadil tazamu biha summahum anha sahun. Yang kedua, yang dimaksud orang yang lalai dari sholatnya, terhadap sholatnya itu yang bagaimana? Orang yang sebelumnya ahli sholat, lalu kemudian dia tak sholat-sholat lagi setelah itu. Ini kan berarti termasuk orang yang lalai. Sebelumnya dia rajin sholat, lalu kemudian tak pernah sholat. Waktu di kampung SMP rajin sholat dia, SMA rajin sholat, pas kuliah di Pekanbaru tak sholat-sholat. Nah, itu kemudian yang disebut dengan sahun. Jadi orang yang sebelumnya sholat lalu kemudian dia tidak melaksanakan sholat, itu makna sahun. Imma an fi'liha bil kulliyah, dia lalai dari sholat itu baik seluruhnya dia tinggalkan, atau kemudian wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha syar'an. Jadi termasuk orang yang lalai sholat itu orang yang menunda sholatnya di penghujung waktu. Itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Dia kapan sholat? Nanti ketika 3 menit lagi habis baru sholat, ketika 2 menit lagi habis baru sholat. Itu termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Maka waktu sholat kalau kita tengok dalam kajian fikih itu ada nama waktu afdoliyah. Waktu afdoliyah di dalam sholat, waktu yang paling bagus di dalam sholat kapan? Ketika sholat itu dilakukan di awal waktu. Di awal waktu itu maksudnya bagaimana? Setelah azan dikumandangkan, setelah sholat sunnah qobliyah dikerjakan, lalu kemudian sholat dilaksanakan, itu waktu yang paling terbaik. Berarti waktu terbaik setelah azan berkumandang kita datang ke masjid, kita sholat sunnah qobliyah, lalu kemudian kita sholat. Itu waktu yang terbaik di dalam melakukan sholat. Lalu kemudian ada waktu jawaz, waktu kita boleh melaksanakan sholat selama waktunya masih ada. Umpamanya masuk waktu sholat zuhur jam mana nih? 12.20. Lalu kemudian dia sholatnya jam 13.00. Masih sah sholat zuhurnya? Sah. Tapi itu masuk dalam kategori waktu jawaz. Meskipun orang yang tidak melakukan di jam 12 setelah azan tadi, 12.20 setelah azan, setelah sholat sunnah, tapi dia lakukan di jam 13.00, dia belum dihitung sebagai orang yang lalai. Belum dihitung yang lalai, karena itu masih waktu boleh. Waktu haram itu waktu yang dia sengaja menunda sholat sampai kemudian injury time. Bahkan kadang waktunya tak cukup untuk menyelesaikan sholat. Baru Allahu Akbar pula di masjid. Allahu Akbar. Masuk waktu sholat berikutnya. Dan itu disengaja, itu termasuk bagian dari orang-orang yang menunda sholatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Atau orang yang memang sengaja sholatnya selalu di akhir waktu. Itu termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Pokoknya sholatnya di akhir waktu, sholatnya di akhir waktu, sholatnya di akhir waktu terus. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha alal wajhil ma'mur bih. Lalu kemudian kalau dia ingin tidak termasuk orang-orang yang lalai, maka kemudian dia melaksanakan sholat yang dia lakukan ada rukunnya, ada syaratnya, lalu kemudian rukun dan syarat itu dia penuhi, termasuk khusyuk di dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tengok rukun sholat, kita tak ketemu kata khusyuk. Rukunnya, rukun sholat tidak ada kata khusyuknya. Kita ceklah dari pertama, umpamanya diawali dengan niat, lalu kemudian takbiratul ikhram, itu yang rukun. Lalu setelah takbiratul ikhram, yang masuk dalam rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu. Lalu kemudian membaca Fatihah dan seterusnya sampai akhir dari rukun sholat, salam yang pertama, itu kita tidak ketemu khusyuk. Sehingga khusyuk ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk itu kalau kita tengok kejadian di masa-masa sahabat itu luar biasa. Sebelum turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan sholatnya orang-orang yang khusyuk, dulu orang-orang yang melaksanakan sholat itu dengan melihat apa saja yang ada di masjid. Jadi Allahu Akbar, noleh kanan, noleh kiri, tengok atas, tengok ada tulisan tidak. Itu sholatnya para sahabat dahulu. Sebelum turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membicarakan tentang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi setelah turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, para sahabat sholatnya tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, tidak sibuk dengan sesuatu yang bukan bagian di dalam sholat. Tapi setelah turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi sebelum itu mereka ketika sholat nengok kanan, nengok kiri, pokoknya tidak tenang.
Maka pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan baju yang bermotif. Selesai sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk baju itu ditukarkan. Artinya ternyata motif baju itu mempengaruhi kekhusyuan di dalam sholat. Motif baju. Kita sholat, lalu di depan kita ada orang pakai kaos. Di belakang kaosnya banyak tulisan. Kira-kira terbaca atau tidak Bapak Ibu? Kemungkinan terbaca sangat itu. Apalagi gambar partai gitu kan. Apalagi partai yang kalah gitu kan. Semakin ingat kan. Jadi maka sholat itu ketika berbicara tentang khusyuk itu dibagi dua. Yang pertama minimal al-khusyuk fil jawarih, khusyuk anggota tubuh. Sehingga anggota tubuh kita tidak disibukkan dengan kegiatan yang bukan kegiatan sholat. Karena ada orang sholat, dia biasa gigit kuku kan. Itu kan disibukkan dengan sesuatu yang bukan kegiatan sholat. Sementara ada khusyuk fil jawarih. Khusyuk fil jawarih itu ya anggota tubuh, dia sibukkan dengan gerakan yang ada di dalam sholat, bukan gerakan di luar sholat. Yang paling berat itu al-khusyuk fil qalbi. Khusyuk di dalam hati itu yang paling berat. Karena khusyuk di dalam hati, sholat itu hanya koneksi antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, koneksi kita dengan Allah di dalam sholat itu timbul tenggelam. Sayyidina Ali ketika terpanah untuk mencabut anak panah yang menempel di badan beliau, nunggu beliau sholat. Sholat cabut, waktu sholat tidak terasa ketika dicabut. Tapi ketika tidak sholat, dicabut itu sangat terasa. Kita sholat digigit nyamuk terasa Pak? Bu? Nah, ini maka berat ternyata khusyuk sampai ke dalam hati. Maka minimal awali dengan khusyuk fil jawarih, anggota tubuh kita yang kemudian kita tenangkan ketika kita melaksanakan sholat. Maka di dalam mazhab Syafi'i sangat hati-hati. Sholat itu kalau kita melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, maka gerakan kita tubtilus sholat, membatalkan sholat. Di dalam mazhab Syafi'i. Contoh kalau seandainya di depan kita ada shaf yang kosong karena orangnya batal. Lalu kita tengok sebelah kanan tidak menggeser, sebelah kiri tidak menggeser. Maka yang mesti menggeser kita untuk mengisi shaf yang kosong itu. Maka cara masuk di shaf itu bagaimana? Memastikan supaya gerakan kita tidak 3 kali berturut-turut. Jadi bukan melangkah seperti orang berjalan begitu saja. Artinya kita melangkah 1, 2, berhenti dulu. Supaya nanti tidak 3 kali berturut-turut. Lalu melangkah lagi 1, kalau sudah sampai kan berarti tidak berturut-turut gerakan kita. Itu terkait dengan kehati-hatian di dalam mazhab Syafi'i terkait dengan sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tilka sholah munafik, tilka sholatul munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang orang yang sholat selalu di penghujung waktu, kata Rasulullah itu sholatnya orang munafik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ulang sampai 3 kali. Yajlisu yarkubus syams, dia duduk tak ada kerjaan, lalu ketika matahari mau terbenam baru sholat. Ketika matahari mau terbenam baru sholat. Kata Rasulullah, itulah diantara sholatnya orang munafik. Kalau sudah matahari mau terbenam baru dia sholat, maka di dalam sholatnya ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Karena dia memikirkan sholatku nanti sampai tidak di waktu yang kemudian masih tersisa. Itu diantara penjelasan Rasulullah SAW terkait dengan sholatnya orang munafik. Lalu kemudian orang yang lalai di dalam sholatnya juga dijelaskan pada ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan hal itu, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Berbuat riya itu berbuat pamer. Satu di antara amal yang merusak amal ibadah itu disebut dengan riya. Pamer itu akan merusak amal ibadah. Sehingga di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fi jahannam lawadiyan, di dalam neraka jahanam itu adalah satu lembah. Yang lembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang pamer. Orang yang pamer di mana? Orang yang pamer dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, lihamili kitabillah. Hafal Quran tapi hanya untuk pamer. Hafal Quran tapi hanya untuk pamer. Hafal Qurannya kan baik, tapi pamer dengan hafal Quran itu tidak baik. Maka ada satu tempat yang disediakan untuk orang yang pamer meskipun dia menghafal kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil musaddiqi fi ghairi dzatillah. Yang kedua, tempat itu disediakan untuk siapa? Untuk orang yang bersedekah tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah supaya orang pilih dia. Bersedekah supaya apa lagi? Supaya dia disebut sebagai orang dermawan. Bersedekah supaya kemudian untuk menaikkan rating penonton di dalam medsosnya dan kemudian lain sebagainya.
Kan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walil haji ila baitillah, sampai orang haji ke Baitullah saja itu bisa masuk ke dalam neraka kalau hajinya itu karena pamer. Lalu kemudian walil kharij fi sabilillah, orang yang keluar di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ini kan syahid. Tapi ternyata ada orang yang mati, dia berperang tapi tak dihitung syahid. Kenapa? Karena ketika dia perang hanya untuk disebut supaya saya adalah orang pemberani. Akhirnya dia mati, sehingga dia tidak mendapatkan tempat di surga Allah Subhanahu wa taala, malah justru berada di dalam neraka Allah. Dan yang merusak amal baiknya itu adalah amal untuk kemudian apa yang dia lakukan supaya dilihat oleh orang lain. Man sama'an nas bi ilmi, termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan, tapi dengan pengetahuannya dia mau berbagi supaya kemudian orang mau mendengarkannya. Pokoknya kalau dia berbagi, bagaimana yang saya sampaikan ini supaya didengar oleh orang, didengar orang, didengar orang, didengar orang. Ini termasuk berbahaya, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita itu kan menyampaikan. Orang dengar dan tidak itu urusan nanti. Kalau semuanya kemudian orang mendengarkan apa yang kita sampaikan, sampai mati pun kita tidak akan pernah ketemu kelompok orang yang mendengarkan semua yang semua kita akan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian itu ada supaya orang dengar pengetahuan kita, lalu kemudian kita menganggap orang lain lebih rendah dibanding kemudian kita, itulah yang kemudian disebut sebagai orang yang pamer dengan amal yang dia lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pamer itu berat, apakah kita tidak boleh melakukan amal yang amal itu dilihat oleh orang? Seperti sholat berjamaah umpamanya, kan itu dilihat oleh orang. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kuntu usolli, saya sedang sholat di masjid. Karena Abu Hurairah itu kan satu di antara 70 sahabat lebih yang tinggal di masjid, sehingga disebut dengan ahlus suffah. Jadi kata Abu Hurairah, aku sholat di masjid. Waktu aku sholat, kata Abu Hurairah, fadakhala alayya rajulun fa'ajabani dzalik. Lalu kemudian masuklah ke dalam masjid seseorang yang ketika aku tengok orang itu ibadahnya sangat baik dan aku kagum dengan ibadahnya. Jadi kata Abu Hurairah, aku kagum dengan ibadah orang yang masuk di dalam masjid setelahku. Fadzakartuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Kata balaka ajrani. Abu Hurairah, engkau dapat 2 pahala. Pahala yang pertama apa? Pahala yang pertama karena Abu Hurairah melihat ibadah orang yang di atasnya dia kagum. Itu pahalanya. Jadi kalau kita melihat orang terkait dengan kebaikan yang orang itu di atas kita, lalu kemudian kita kagum, itu kita mendapatkan pahala. Sehingga kita mencontoh dengan orang yang kebaikannya lebih dibanding kita. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah engkau mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala ajrus sir. Ajrus sir itu pahala ketika engkau tidak menampakkan ibadahmu. Kenapa? Karena waktu Abu Hurairah sholat, laki-laki tadi belum masuk, berarti dia sendiri. Ketika laki-laki dia melihat orang yang sholat, dan ketika dia ceritakan kepada Rasul, dia menceritakan terkait dengan sesuatu yang nampak oleh Abu Hurairah. Jadi pahala yang kedua, pahala alaniyah. Alaniyah itu ketika kita bercerita dengan orang lain yang menunjukkan ibadah kita ternyata lebih rendah dibanding orang yang kemudian kita lihat lebih. Jadi dapat pahala 2, satu dia tidak menceritakan ibadahnya, kemudian yang kedua saat dia kagum dengan yang dilakukan oleh orang, saat dia bandingkan dengan ibadahnya meskipun bercerita dengan orang. Nah, itu terkait dengan bahwa tidak serta-merta ibadah itu tidak ditengok oleh orang. Karena banyak ibadah itu yang ditengok oleh orang. Contohnya lelang amal. Bulan Ramadan kan banyak biasanya masjid-masjid lelang amal. Apa nama acaranya Bapak Ibu? Dari hati ke hati. Lalu kemudian orang bersedekah, kan banyak yang ditengok oleh orang lain. Nah, ini diantara bahwa ketika kita melihat orang yang lebih dibanding kita, lalu kemudian kita menceritakan aku kagum dengan amalnya meskipun aku beramal, ternyata dia lebih dibanding amalku, maka secara tidak langsung dia menceritakan tentang dirinya. Lalu kemudian sisi lain waktu dia melakukan amal tidak dilihat oleh orang, itulah diantara orang yang kemudian mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan orang yang lalai dari sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu akbar, hadza khairun lakum min an law a'ta kullu rajulin minkum misla jami'id dunya.
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimat celaka orang yang melaksanakan sholat yang dia lalai dari sholatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini baik bagi kalian dibanding kemudian dunia dan seisinya yang kalian pegang. Maknanya kalau di dalam sholat lalu kemudian kita tidak lalai dari sholat yang kita lakukan. Dan yang terakhir baru ayat yang kemudian berkaitan dengan nama surat itu sendiri. Maka yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa yamna'unal ma'un," dan enggan memberikan bantuan. Ma'un tadi kan artinya enggan memberikan bantuan barang yang berguna. Ma'un itu barang yang berguna tapi orang menganggapnya remeh. Kita tengok bagaimana para sahabat berinteraksi terkait dengan al-ma'un ini tadi. Di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir la ahsanu ibadata rabbihim. Yang pertama, kata ma'un itu adalah nisbah kepada orang yang ibadahnya tidak baik terhadap Tuhannya. Maka wa yamnaunal ma'un. Ibadah itu berguna bagi dia, tapi dia tidak berbuat baik, tidak baik saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wala ahsanu ila khalqih. Lalu kemudian dia tidak berbuat baik dengan sesama manusia, sampai dicontohkan hatta walau bi'arati ma yanfa'u bihi wa yusta'anu bih, sampai kemudian dia enggan memberikan pinjaman yang pinjaman itu bisa membantu orang yang meminjam. Contoh begini Bapak Ibu, dalam tetangga, orang atau kita yang saling sering meminjam itu apa biasanya? Dalam tetangga, apa yang paling sering kita saling meminjam? Apa namanya nih? Martil. Nah, itu sering-sering meminjam. Bang, ada martil bang, boleh pinjam. Nah, apalagi gergaji. Nah, itu biasanya obeng. Itu hal-hal sederhana orang yang sering saling meminjam. Ini karena tetangganya minjam sering lambat balik, kadang tak balik. Akhirnya dia punya gergaji sebetulnya. Punya juga martil. Ketika tetangganya bilang, bang boleh pinjam gergaji? Tak punya. Padahal di rumah punya nih. Ini termasuk bahwa dalam kategori barang itu berguna tapi dia menahan untuk tidak memberikan pinjaman tersebut. Berarti dia sedang tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu kemudian kita lanjutkan bagaimana perkataan para sahabat, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tentang ma'un. Lalu kemudian ma yata'atuhun nas bainahum. Al-ma'un itu orang yang saling memberi antara sesama. Artinya ketika puasa dia ngantar satu mangkuk sup, lalu kemudian tetangganya mengantar satu mangkuk kolak. Ini kan saling memberi antara sesamanya. Lalu kemudian selain itu, yang masuk dalam kategori ma'un minal faksi wal qidri, orang yang saling meminjam kapak, orang yang saling meminjam kuali. Bapak Ibu masih ingat tradisi orang kampung pinjam kapak? Pinjam kapak tetangga, pinjam kuali. Bisa pinjam kuali kapan? Kalau acara pesta, baru pinjam kuali. Itu sampai berlaku di masa sahabat. Termasuk wadalwi, pinjam timba, itu berlaku pada masa sahabat. Maknanya kalau orang menahan untuk tidak meminjamkan kapaknya, orang menahan untuk tidak meminjamkan timbanya, orang menahan untuk tidak meminjamkan kualinya, padahal dia punya, maka masuk dalam kategori wa yamnaunal ma'un. Ini enggan memberikan pinjaman terhadap barang yang berguna. Maka yang paling sering di kantor apa yang dipinjam Bapak Ibu? Pinjam pena. Kau pinjam terus, tak ada yang balik. Nah, janganlah pinjam lagi. Berarti hal itu berguna, tapi nilainya remeh. Lalu kemudian kita tidak mau saling meminjamkan. Itulah kemudian disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamnaunal ma'un. Maka waliyadzubillah, sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun terhadap sesuatu yang berguna, jangan sampai kemudian kita tidak mau meminjamkannya. Maka sampai di penutup tafsir ini mengutip sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya al-muslim akhul muslim, idza laqiyahu hayyahu bisalam. Muslim satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Kalau ketemu ucapkan salam. Dan yang mengucapkan salam dia sudah memenuhi hak sesama muslim, yang dapat ucapan salam wajib menjawabnya. Jadi mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya itu adalah wajib. Lalu kemudian bukti dia adalah muslim yang baik, la yamnaul ma'un, dia tidak enggan untuk memberikan apa yang akan dipinjam dari dirinya. Jadi kalau kita dienggan, berarti kita belum bersaudara sesungguhnya. Maka dalam hidup bertetangga, meminjam itu sangatlah sering sekali. Contoh orang yang tidak mau pesta di gedung, dia ingin pesta di kompleknya. Kira-kira apa yang akan dipinjam dengan tetangganya? Halaman,
jalan. Nah, itu kan sederhana. Karena dalam hidup ini kan pasti prosesnya selalu berputar. Mungkin kita yang sedang butuh, nanti ada putaran berikutnya dia yang sedang butuh. Kalau kemudian kita menahan, waktu kita butuh, kita juga akan mengalami hal yang serupa kalau kemudian kita menahannya. Begitulah tradisi hablum minan nasnya pada masa sahabat. Hal-hal yang sederhana, tapi hal-hal itu berguna, maka mereka mudah untuk saling meminjamkannya. Termasuk kita, maka sudah. Jadi meminjamkan itu harus jelas. Namanya meminjam ya harus dikembalikan. Kita nih Bapak Ibu, banyak orang yang akadnya meminjam, tapi kemudian dia tidak mengembalikan. Contoh dia pergi ke kedai, tengok rupanya tidak bawa dompet. Akhirnya apa dia katakan ke kawannya? Pinjam 100.000. Nah itu kan dia pinjam. Dipinjamkan. Tapi kemudian Bapak Ibu yang akadnya ini pinjam nih. Kecuali kawan yang dipinjamin, dah lah pakai 100.000 ini saya kasih, tidak usah pinjam. Selesai kan? Tapi kalau bahasanya pinjam dan yang tadi menyepakati, lalu kemudian kita lupa tak bayar-bayar. Selesai hutang kita? Tak selesai. Makanya tanggung jawab orang yang meminjam itu yang mengembalikan. Dan tanggung jawab orang yang punya saat orang meminjam, beri sesuatu yang kemudian berguna baginya, meskipun sesuatu itu nilainya tidak seberapa, tapi berikan pinjaman itu. Nah, itulah transaksi di dalam hidup bertetangga yang dicontohkan di dalam surat Al-Ma'un, dan bagaimana para sahabat ketika dahulu hidup bersesama, ketika itu mereka juga saling meminjamkan hal-hal yang sederhana, termasuk yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu dari tema kita pada pagi hari ini, dipersilahkan. Ada, Ustaz. Baik, silakan. Bagaimana nasibnya istri imam tadi, Ustaz, yang cantik tadi? Ininya taubat. Kan ininya taubat. Ya berarti tetap sama Pak Imamnya lah. Karena dia taubat. Dia ada cerita, memang tak ketemu endingnya. Ada cerita yang ketemu endingnya. Bilqis dengan Sulaiman ketemu endingnya tidak? Dalam Al-Quran tidak ketemu endingnya. Kenapa Al-Quran menceritakan Sulaiman dan Bilqis? Karena Al-Quran cuman menceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman dan bagaimana Bilqis, bukan mencari ending bagaimana kisah keduanya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan novel yang ketemu endingnya bagaimana gitu. Jadi cerita-cerita dalam Al-Quran itu intinya al-ibar, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, bukan bagaimana tuntas ceritanya. Kalau tuntas ceritanya kita baca novel, ketemu tuntas ceritanya. Kalau kita ingin ketemu tuntas ceritanya, nonton film. Asal tidak bersambung, nah itu selesai itu tuntas ceritanya. Tapi kalau kemudian cerita-cerita di dalam Al-Quran itu banyak yang tidak tuntas, karena memang tujuannya bukan untuk menuntaskan cerita. Ada hal-hal yang bisa diambil pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab. Baik, silakan. Baik, betul. Jadi yang katakan bapak juga ada bawa bapaknya dua ya. Jadi Ustaz, dia bawa selalu tegak di belakang imam kadang-kadang. Dia diluruskannya karena kursinya. Nanti suatu orang apa dia berdiri itu tuh agak janggal gitu ya kan. Oh, posisi dia. Iya, kecuali bila saya memang bisa berdiri nggak apa-apa gitu ya. Baik. Jadi bagaimana kita haruskah menegur atau dosanya kita tidak kasih tahu gitu. Baik, meluruskan dan merapatkan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Banyak hadis yang membicarakan tentang ini dan kemudian selalu disampaikan sebelum sholat itu dilaksanakan, agar meluruskan dan merapatkan shaf. Meskipun itu bukan sarah sat sholat. Artinya kalau shafnya tidak lurus, sholatnya tidak sah. Kalau shafnya tidak rapat, sholatnya tidak sah. Tapi itu bagian dari kesempurnaan sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu di antara rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri itu rukun. Maka kalau dia mampu, dia tidak berdiri, sholatnya tidak sah dalam sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun dia mampu berdiri, tapi dia duduk, itu tetap sah. Maka Bapak Ibu yang ikut tarawih 20 rakaat, nampaknya tak sah. Nampaknya dah berat. Meskipun dia sanggup berdiri, lalu dia duduk, sah sholat tarawihnya? Sah. Cuman sholatnya orang yang duduk, ketika dia bisa berdiri, pahalanya separuh dari orang yang berdiri. Itu aja bedanya.
Tapi kalau sholat wajib tak bisa, mesti dengan berdiri ketika dia mampu. Kecuali tidak mampu, baru kemudian dia dengan duduk. Dengan duduk itu, duduk itu bagaimana? Yang pertama menyandar. Kalau menyandar berarti ada alat bantu ketika dia tak sanggup berdiri. Menyandar dulu, kalau tak sanggup menyandar lalu kemudian duduk. Dan duduk yang diluruskan dengan soft yang ada itu adalah kaki kursi belakang. Bukan kaki orang yang sholat separuhnya kuat dia berdiri, separuhnya tak kuat lagi berdiri. Maka patokannya mana? Patokannya kaki kursi, jangan kaki orang. Kalau patokannya kaki orang, maka payah orang yang di belakangnya. Belagu dengan yang di belakang. Maka yang dipatok adalah kaki kursi. Dan orang-orang mohon maaf, kalau seandainya uzur dia tidak bisa sholat berdiri, usahakan nyari tempat yang paling pinggir. Usahakan nyari tempat yang paling pinggir. Pinggir. Usahakan, karena memang di beberapa tempat memang pinggir kalau umpamanya tidak bisa. Dan kemudian ketika dia berdiri memang sumbang. Kenapa? Karena softnya dia paling depan kan gitu. Tapi itu tetap sah karena hitungan belakang itu adalah kaki kursinya, bukan kaki orang yang melaksanakan sholat itu sendiri. Nah itu, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, silakan. Tidak ada lah, Bilqis tidak ratu jin lah. Bilqis raja, perempuan cerdas, dan dia raja. Dia raja dan dia cerdas. Cerdasnya ketika dia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman untuk kemudian memeluk Islam, dia panggil menteri-menterinya, sharing pendapat. Dia tak ngambil keputusan sendiri, dia sharing dulu dengan menteri-menterinya. Maka Bilqis itu salah satu contoh perempuan yang cerdas. Perempuan yang cerdas, karena dia menyelesaikan masalah tidak dengan sendiri, karena dia seorang raja, dia akan selalu berkomunikasi dengan menteri-menterinya, dan istananya sangatlah megah. Yang menjadi raja jin itu siapa? Ya, Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu ketika dia minta kekuasaan, jangan engkau berikan kekuasaan seperti yang aku punya kepada orang-orang setelahku meskipun Nabi. Maka Nabi Muhammad ketika nampak setan, dia ingin mengikat di tiang Masjid Nabawi. Kalaulah seandainya aku tidak ingat doa Nabi Sulaiman, aku sudah mengikatnya. Kata Rasulullah SAW. Cuman dia ingat doa Nabi Sulaiman. Jadi yang mampu menaklukkan jin itu ya Nabi Sulaiman. Orang setelahnya tak ada yang mampu menaklukkan jin. Maka kalau ada orang mampu menaklukkan jin, pasti di sisi lain menggunakan jin juga. Orang yang menaklukkan jin itu rata-rata dengan jin. Maka kalau kita pergi ke paranormal, ketika dia sudah menggunakan jin, jin ketemu jin, jadi jin kitanya. Nah itu makanya yang paling aman itu ya tidak bersentuhan dengan hal-hal yang berbau mistik, karena itu berat. Karena kita akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa melihat kita, sementara sesuatu itu bisa melihat kita. Makanya kalau ada imam berdoa, wa khaddim lana wa khaddim lanal jin ma'al iman, saya tak pernah mengaminkan. Ya Allah berikan aku pembantu jin dalam keadaan beriman. Saya tak pernah mengaminkan, saya selalu diam kalau itu. Kenapa? Karena saya tak berani punya pembantu jin. Bapak Ibu berani punya pembantu jin? Baru lapar, alih-alih ada aja makanan di depan kita. Oh, tak sanggup. Kalau kita nengok jin Bapak Ibu. Jadi berarti kita berhusnuzon. Artinya yang didoakan itu baik untuk kita. Lalu kemudian kita amin. Repot memang kalau tidak tahu, tapi gimana lah. Contoh nih umpamanya, suaminya berdoa, istrinya mengaminkan. Kata suaminya, Allahumma rzuqni zaujatan thaniyatan. Kata istrinya, amin. Padahal artinya, ya Allah berikan aku istri yang kedua. Oh, istri yang pertama, istri yang sholat bersama dengan suaminya, amin. Itu akibat tak tahu dengan makna doa itu. Maka kadang ya perlu cerdas juga kan. Ada beberapa hal yang memang kita kadang perlu ngerti. Maka saya kemarin nonton Dian Sastro ketika dia diwawancarai kenapa menjadi mu'alaf. Ada mungkin yang pernah nengok? Menarik bagi saya. Menarik bagi saya, dia ketika masuk Islam,
kan ada sholat dan yang lain sebagainya. Kata dia bahasa Arab itu payah, maka saya harus menulis dalam bentuk Latin. Untuk kemudian bisa sholat itu dia tulis dalam bentuk Latin, artinya alhamdulillah dan seterusnya itu dia tulis dalam bentuk Latin. Setelah selesai dalam bentuk Latin dan dia hafal, kata dia, kok gersang sholat saya. Ternyata kata dia karena saya tidak tahu maknanya. Karena dia selalu bermain film. Orang main film itu kan kalau membaca skripnya itu kan dia harus menjiwai. Kata dia, apa maknanya saya sholat kalau saya tidak bisa menjiwai dari bacaan sholat itu sendiri. Akhirnya mau tidak mau dia memahami maknanya dari apa yang dia sudah hafal. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu menjiwai apa yang kita baca meskipun kita bukan bermain film. Nah, itulah untuk naik level sholat kita itu menjiwai. Maka kita bacakan tafsir surat-surat pendek itu supaya kita bisa menjiwai. Jadi ketika ketemu wayamnaun al-maun, kalau hanya sekedar menahan tidak memberikan bantuan, itu kan belum menjiwai yang sesungguhnya. Tapi kalau kemudian kita sudah melihat bagaimana sahabat, bagaimana selainnya, itu bisa menjiwai terkait dengan setiap kata yang kemudian kita baca. Mungkin itu diantara tambahan. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain? Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga Allah curahkan hujan yang bermanfaat. Pas kalau tidak ada demikian, oh iya sudah lewat yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.